Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dampak pariwisata pada salah satu destinasi wisata di Cina. Dengan kelompok saya ada Faifi, Evi Kayanti, dan Agustita Putri. Dan dengan saya sendiri Dwi Elsa Maharani. Cina telah menjadi salah satu destinasi wisata utama di dunia selama beberapa dekade terakhir. Serta perkembangan infrastruktur yang pesat, Cina menarik jutaan wisatawan internasional setiap tahunnya. Kota-kota seperti Beijing, Shanghai, dan Xi'an, serta di destinasi alam seperti Tembok Besar Cina dan Gunung Hongshan menjadi magnet bagi turis dari seluruh dunia. Seiring dengan informasi ekonomi yang berkelanjutan, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita masyarakat Tiongkok telah meningkat dengan sangat cepat. Perkembangan pariwisata di Republik Rakyat Tiongkok juga didukung oleh adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Di antaranya adalah kebijakan mengenai liburan resmi dan sistem cuti bagi karyawan sehingga telah menjadi pariwisata sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Tiongkok. Menurut China Statistical Yearbook 2014 pada tahun 2013, populasi Republik Rakyat Tiongkok telah mencapai 1.360.720.000 orang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Tiongkok, dapat dianggap sebagai pasar pariwisata terbesar di dunia. Banyak negara melihat Tiongkok sebagai pasar pariwisata yang penting di beberapa negara Asia. Peningkatan jumlah wisatawan dari Tiongkok telah menjadi Tiongkok menjadi pasar wisata utama di negara tersebut. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif akibat pariwisata global di Cina. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Pariwisata global memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Cina yang melalui pengeluaran wisatawan terhadap akomodasi, makanan, transportasi, dan belanja. 2. Menciptakan lapangan kerja. Industri pariwisata menciptakan banyak pekerjaan di sektor-sektor terkait seperti perhotelan, restoran, dan transportasi. Poin ketiga yaitu peningkatan infrastruktur. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, Cina sering meningkatkan infrastruktur seperti transportasi, bandara, dan juga fasilitas umum yang bermanfaat juga bagi wisatawan lokal maupun global. Keempat, promosi budaya. Pariwisata meningkatkan kesadaran global terhadap kebudayaan Cina, mendorong pelestarian dan promosi warisan budaya serta tradisi lokal di Cina. 5. Membangun daerah terpencil. Pariwisata sering mendorong untuk mengembangkan dan menginvestasi daerah-daerah yang kurang berkembang, meningkatkan kesejahteraan warga lokal dan juga meningkatkan ekonomi kreatif di sekitar. 6. Peningkatan pertukaran internasional. Pariwisata memfasilitasi pertukaran budaya dan meningkatkan hubungan internasional yang baik, mendukung diplomasi dan pemahaman antar bangsa. Serta keseluruhan, pariwisata global memajukan banyak aspek-aspek ekonomi di Cina. Dampak negatif dari pariwisata di China. Yang pertama ada peningkatan jumlah wisatawan dapat menyebabkan kerusakan alam seperti erosi tanah, polusi udara, dan kerusakan habitat hewan liar. Yang kedua ada kendaraan bermotor dan aktivitas pariwisata lainnya dapat meningkatkan emisi karbon dan polusi udara. Itu dan sampah adalah menjadi salah satu masalah yang paling masalah serius bagi negara di China. Yang ketiga, masuknya investasi dan pembangunan pariwisata itu sering meningkatkan biaya hidup bagi negara China, bagi penduduk China. Yang keempat itu ada tradisi dan budaya China akan tergeser oleh budaya asing yang masuk. Yang keenam itu ada ekonomi yang terlalu bergantung pada pariwisata itu rentan pada fluktuasi jumlah wisatawan. Lalu selanjutnya ada keuntungan dari pariwisata seringkali tidak merata dan perusahaan besar mungkin meraup sebagian besar keuntungan dan sementara penduduk lokal hanya mendapatkan sedikit.
Analisis SWOT untuk dampak destinasi pariwisata di China bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman yang dihadapi. Seperti kekuatan, yaitu warisan budaya yang kaya, karena China memiliki banyak situs yang bersejarah dan budaya seperti tembok besar, kota terlarang, dan tempat-tempat suci lainnya yang menarik wisatawan. Lalu kelemahannya seperti overcrowding, destinasi populer seringkali mengalami kepadatan pengunjung yang bisa mengurangi pengalaman wisata dan berdampak negatif pada lingkungan. Lalu ada peluang seperti opportunities, yaitu pengembangan destinasi baru seperti pengembangan alternatif yang dapat mengurangi kepadatan di tempat wisata yang sangat populer. Lalu begitu pula ada ancamannya seperti geopolitik dan isu diplomatik. Itu apa? Ketegangan politik atau ketidakstabilan internasional dapat mempengaruhi jumlah wisatawan asing yang datang ke China. Lalu pandemi dan krisis kesehatan, yaitu pandemi global atau krisis kesehatan dapat menghambat perjalanan wisata. Dan demikian analisis SWOT ini membantu dalam merumuskan strategi untuk mengoptimalkan potensi pariwisata China dan sambil mengatasi tantangan yang ada. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.